Halo, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua. Kita lanjutkan kuliah kita yang pertama ya. Kita lanjutkan. Ini kemarin kita membahas tentang dasar-dasar desain, kemudian sedikit tentang komunikasi, gitu kan. Nah, kita sekarang mau mempelajari bagaimana proses komunikasi. Nah, ini yang terkait nanti bagaimana dia bisa masuk dalam konteks komunikasi visual. Tentunya kita harus mempelajari dulu dasar-dasarnya ya. Proses komunikasi. Nah, kita akan pelajari bagaimana komunikasi itu berproses ya. Karena dalam komunikasi visual nanti kita akan juga menganalisis prosesnya seperti apa sehingga pesan itu bisa diterima ya. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kelompok atau organisasi ya, untuk apa? Untuk dengan cara menyampaikan informasi yang menghubungkan dengan lingkungan orang lain. Ya, kita ada contoh model komunikasi ini. Ya, kemarin kita mempelajari model komunikasi Lasswell yang hanya linier satu arah ya, dengan mengharapkan feedback ya. Nah, feedbacknya itu nanti bisa direspon oleh pemberi pesan atau sender agar mendapatkan masukan bagaimana respon mereka. Nah, ini konteksnya kita bisa feedback yang spontan atau feedback yang mungkin delay. Ya, kalau yang Lasswell itu lebih kepada dia satu arah ya. Feedbacknya mungkin lama delay juga, tapi dia biasanya tidak mengharapkan feedback. Feedback dalam arti kata dia mengharapkan perubahan saja kepada orang itu ya. Nah, tentunya karena satu arah ya, dia mengharapkan apa yang disampaikan itu ya bisa diterima. Ya, belum tentu dia bisa mengharapkan feedback yang spontan ya, atau feedbacknya itu bisa jadi dua arah gitu. Nah, tapi ini proses komunikasinya kita melihat dari model ini ada feedback. Di sini ada sender, encoding, channel, decoding, receiver. Berbeda dengan Lasswell tadi ya. Nah, sender ini membuat sebuah encode. Ya, encode ini dia mentransmisikan pesan ya. Pesannya di encode dulu ya, dibikin ya. Ya, ini prosesnya proses visual nih sebenarnya ya. Proses visual, ada yang pakai visual, ada yang mengencodingnya lewat visual, lewat video, lewat suara dan lain-lain. Nah, ini sender ini mengencode message-nya ini, lalu message-nya disalurkan lagi lewat channel. Channelnya ini medianya. Nah, media ini dalam konteks komunikasi juga berpengaruh juga ya. Tentunya ini channel ini menentukan juga sampainya atau efektivitasnya pesan ya, karena kita lihat dulu penerima pesan kita itu umumnya dia menggunakan channel apa atau yang paling banyak menggunakan channel apa, sehingga encodingnya ini cocok masuk ke channel itu. Nah, setelah encoding masuk ke channelnya ini kemudian diberikan oleh receiver. Nah, sebelum sampai ke receiver ya, seperti di gambar ini, dia di decoding dulu. Decoding itu artinya difilter, dicerna atau diseleksi ya oleh receiver, oleh penerima pesan. Karena apa? Karena agar pesan itu bisa diketahui maksudnya ya, di decoding. Nah, setelah decoding ini berhasil gitu kan, diterima, lalu mendapatkan feedback ya. Bisa saja decoding itu nggak berhasil ya, karena kita salah misalnya memilih channel, atau kita mengencode-nya juga keliru gitu kan ya. Ini berdasarkan apa? Misalnya kita tidak tahu target audiens kita siapa ya. Misalnya target audiens kita adalah orang tua, tapi kita mengencoding atau mendesain sebuah desain komunikasinya itu dengan channel misalnya
sosial media gitu kan, lalu di decoding oleh orang tua itu tidak masuk gitu kan, karena banyak orang tua itu tidak main media sosial misalnya, lalu dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh orang tua, sehingga receiver itu tidak bisa menerima feedback, atau dia tidak bisa memberikan feedback, atau bisa memberikan feedback tapi feedback menanyakan kembali ini apa pesannya maksudnya gitu kan. Nah ini untuk seorang komunikator atau orang yang mendesain sebuah komunikasi, dia harus tahu nih, istilahnya ada audit komunikasi ya. Audit komunikasi, dia tahu di mana letak ketidakberesan penyampaian pesan, apakah di komunikatornya, encodingnya, channelnya, atau decodingnya ya, atau apa namanya, pasti dia akan memproses dari sisi sendernya dulu gitu kan, dan pesan dan juga target audiensnya. Nah baru nanti kita setelah diketahui, dianalisis, ada solusinya, baru kita mungkin sampaikan ulang komunikasinya, tentunya dengan pendekatan yang berbeda, encodingnya berbeda, channelnya mungkin berbeda ya, seperti itu. Nah, variabel yang dapat mempengaruhi proses komunikasi ya, mempengaruhi proses komunikasi ini apa? Persepsi. Ya tadi ya, karena audiens kita kan nggak tahu dia mempersepsikan apa, dia melihat pesan itu seperti apa sih gitu kan. Apakah sama persepsinya dengan si pengirim pesan ya. Kita lihat misalnya dia memberikan pesan sebuah misalnya bunga gitu kan, bunga rose gitu kan. Nah ini kalau misalnya persepsinya sama bahwa itu adalah ungkapan cinta dan sayang, nah mungkin bisa proses komunikasi berjalan lancar. Tapi kalau dipersepsikan berbeda ya, misalnya tanda duka misalnya ya, atau tanda persahabatan dan lain-lain, itu mungkin berbeda persepsi. Nah itu yang mempengaruhi proses komunikasi, itu persepsi. Lalu motivasi ya, motivasi juga berbeda ya, karena lingkungan berbeda, motivasi yang berbeda. Motivasi dari komunikasi ini apa nih gitu kan. Lalu ada learning ya, jadi mempelajari seperti apa. Memori ya, memori ini termasuk pengalaman ya, pengalaman yang dialami oleh baik si penerima pesan maupun pengirim pesan ya. Kita memberikan penjelasan misalnya pakai bahasa Inggris yang kompleks gitu kan, sementara orang yang menerima pesan itu ya Inggrisnya biasa misalnya. Nah ini kan menjadi perbedaan sehingga proses komunikasi tidak lancar. Atau sebaliknya gitu ya, dia menggunakan bahasa yang terlalu santai gitu kan, sehingga orang-orang bisnis misalnya menerimanya itu sepertinya ini kayaknya bahasanya ini bukan tujuan pada kami gitu kan. Nah ini tergantung memori yang didapat dari masing-masing atau pengalaman masing-masing dari si komunikator maupun komunikan. Lalu sikap ya, sikapnya seperti apa ya, sikap dari orang-orang yang akan dikirimkan pesan ya. Ini tergantung nanti bagaimana dia sikap penerima pesan misal atau pengirim pesan dari sisi budaya mungkin ya, budaya, kemudian gaya hidup ya, tadi ada gaya hidup juga gitu kan. Kalau dia berbeda, sikapnya akan berbeda. Di lingkungan orang-orang Sumatera misalnya, lingkungan Jawa atau Kalimantan akan berbeda sikapnya dalam menanggapi sebuah pesan tertentu ya. Kita anggap pesan itu sopan, tapi dalam konteks daerah lain mungkin menyinggung gitu kan. Nah ini sikapnya. Kemudian kepercayaan. Nah ini sendernya ini, pengirim pesan, dipercaya nggak gitu kan. Dia mengatakan bahwa misalnya obat ini atau misalnya minuman ini sangat baik untuk kesehatan, dijamin gitu. Sementara orangnya itu misalnya sering sakit-sakitan gitu kan, atau orangnya itu belum dikenal gitu, sebagai endorse-nya kita nggak dikenal. Nah itu mengurangi kepercayaan. Lalu kepribadian, bisa dilihat pengaruh kelompok ya. Dia menerima pesan itu, tapi dipengaruhi kelompok. Tadi ya ada kelompok daerah, kelompok komunitas, lingkungan, dan lain-lain. Lalu gaya hidup dan nilai-nilai. Nah inilah yang mempengaruhi proses komunikasi yang harus kita sikapi nih sebagai seorang komunikator.
Lalu ada teori komunikasi. Nah, sebelum kita lihat prosesnya, kemudian tapi kita harus mendalami juga teori komunikasi, ya. Ya, teori komunikasi ya apa yang kita akan pelajari ini adalah agar dampak dari pesan visual itu dari prinsip-prinsip saintik, riset empirik, disiplin lain komunikasi itu semiotik, informasi psikologi, persepsi dan lain-lain itu bisa secara komprehensif kita pahami gitu kan. Ya, nanti kita pelajari sendiri tentang semiotik juga tentang persepsi teorinya. Karena apa? Itu penting karena apa? Karena kita akan tahu tuh misalnya apa yang akan menjadi respon dari si penerima pesan, ya. Dipersepsikan apa nih visual kita kepada orang lain sehingga persepsinya tuh apa yang kita harapkan tuh sama gitu kan. Seperti rambu lalu lintas misalnya kan, P dicoret misalnya gitu kan. Persepsi orang atau simbol itu dibaca orang adalah dilarang parkir gitu kan. Nah ini kan dari segi persepsi dan lain-lain itu udah sepakat gitu kan bahwa itu diartikan sebagai simbol untuk dilarang parkir. Nah ini teori komunikasi itu juga begitu ya. Jadi kita harus memahami dulu nanti pelajaran teori-teori komunikasi yang dalam konteks desain komunikasi visual sehingga kita integrated nih semua nih. Dari desain, komunikasi, ada prosesnya, ada teori komunikasinya yang mendukung dari proses desain komunikasi visual ini. Nah, ada 3 pendekatan pemikiran dalam teori komunikasi. Satu adalah proses. Ya, proses tadi kita udah pelajari. Proses komunikasinya seperti apa. Nah, dalam proses ini kita juga melihat model-model komunikasi itu banyak. Ya, melibatkan proses komunikasi itu ya menyalurkan pesan seperti apa, encode, decode. Nanti ada namanya noise. Ya, noise itu bagaimana gangguan-gangguan dalam kita berkomunikasi. Ya, ada gangguan misalnya sinyal, ada gangguan karena latar belakang budaya yang berbeda, ada gangguan dari sisi bahasa misalnya. Nah ini prosesnya yang kita akan pelajari. Lalu ada namanya semiotik. Ya, jadi ada 3, satu proses, 2 semiotik dalam konteks desain komunikasi visual atau dalam proses komunikasi. Ya, nanti ada semiotik. Semiotik itu adalah ilmu tentang tanda yang memiliki makna. Tanda itu atau tanda itu kan sesuatu bisa disebut sebagai tanda itu kalau punya makna. Nah, gitu ya. Jadi nggak semua sesuatu itu memiliki semua sesuatu itu adalah tanda. Ya, karena kalau dia udah menjadi ada makna baru dia bisa disebut sebagai tanda. Nah, jadi semiotik ini mempelajari tuh tanda-tanda yang memiliki makna. Maknanya itu dipengaruhi berbagai macam. Ya, berbagai macam misalnya apa sosial, budaya, pendidikan, latar belakang, kemudian pengalaman-pengalamannya sehingga masing-masing orang tuh bisa berbeda-beda dalam melihat satu tanda. Ya, nah ini menarik semiotik nanti karena ini berpengaruh banget dengan komunikasi visual. Makanya nanti semiotika ini akan kita pelajari sendiri tuh di satu sesi tentang semiotika. Karena ada tokoh-tokoh semiotik yang mungkin cocok untuk kita gunakan dalam menganalisis sebuah tanda. Kemudian ketiga, aspek yang berikutnya dalam desain komunikasi visual atau desain komunikasi visual ini adalah pemasaran. Kita pelajari proses komunikasinya, kita pelajari semiotikanya, kita pelajari juga pemasaran. Ya, dalam pemasaran itu yang paling tinggi adalah integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Yang artinya kita menggabungkan semua fungsi-fungsi atau tools dari komunikasi dari sisi pemasaran itu menjadi sebuah komunikasi pemasaran terpadu. Di mana di dalamnya ada yang namanya macam-macam ya, ada advertising, ada public relation, sekarang ada social media, ada web, sales, itu semua ada PR, ya, semua digabungkan menjadi integrated marketing communication. Jadi desain komunikasi visual ini aspeknya itu ya bisa semakin luas ya, bisa mencakup tadi
ada semiotiknya, dan juga bisa mencakup yang namanya integrated marketing communications. Nah, integrated marketing communication ini syarat dengan yang namanya komunikasi pemasaran dengan menggunakan banyak tanda, banyak visual yang akan digunakan. Oleh karena itu, sangat terkait banget tadi ketiga tadi ya, ada proses, ada semiotik, ada pemasaran. Nah, inilah yang paling variabel yang di pendekatan pemikiran dalam teori komunikasi, proses, semiotik, dan pemasaran, komunikasi visual khususnya ya. Nah, jenis model komunikasi itu seperti saya sampaikan itu banyak ya. Tapi saya mau ambil atau pilih beberapa saja yang mungkin cocok dengan komunikasi visual atau desain komunikasi visual yang akan kita bahas atau kita pelajari. Ya, ada model komunikasi David Berlow. Ya, dia terkenal dengan SMCR, Source, Message, Channel, dan Receiver. Ya, jadi source-nya apa? Kemudian message-nya itu bicara apa? Kemudian channel-nya apa? Jadi ini menyangkut model komunikasi David Berlow ini menyangkut memang visual ya, visual. Dia menyangkut panca indera ya. Misalnya kita berbicara dengan skill komunikasi, tentunya channelnya adalah dia harus mendengar ya, mendengar. Orangnya itu channelnya itu adalah kuping gitu kan. Nah, makanya harus punya skill komunikasi yang bagus gitu kan. Karena mungkin kita menyampaikan lewat audio gitu kan. Nah, itu harus punya yang namanya skill komunikasi. Kalau dalam bentuk sikap, tentunya dilihat ya, ini pencitraan ya, kita di gestur kita ini dilihat, dinilai gitu kan. Nah, muncullah sikap dari si receiver ya, sikapnya apa yang merespon sikapnya si source gitu kan, dan lain-lain ya, sampai ke pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting dalam model komunikasi yang nanti mungkin salah satu yang akan kita bisa gunakan dalam menganalisis sebuah desain komunikasi visual. Nah, yang menarik adalah model komunikasi Scrum ya. Dia menggunakan yang namanya tadi ya, encoder dan decoder. Ada source, encoder, signal, decoder, dan destination. Di mana dalam lingkaran masing-masing itu ada namanya field of experience atau pengalaman, medan pengalaman dari masing-masing si pengirim dan juga si penerima. Ya, ini bisa dianalogikan seperti misalnya kita mau berkomunikasi dengan siapa. Misalnya saya mau berkomunikasi dengan Anda yang dari Sumatera. Ya, tentunya ada hal-hal tertentu yang harus saya rubah. Karena saya tahu harus field of experience-nya atau pengalaman dari si orang yang saya akan ajak bicara itu. Mungkin kalau Medan itu ada dia low contact. Low contact itu orangnya ceplas-ceplos gitu kan. Cenderung gamblang, keras gitu ya ngomongnya, walaupun maksudnya sih baik gitu, tapi dia karena pembawaannya dengan latar belakang budayanya. Nah, ini tentunya sebagai orang yang akan mengirimkan pesan gitu kan. Nah, ini harus bisa melihat field of experience dari si lawan bicara kita. Nah, misalnya kita harus tahu dulu nih latar belakangnya. Nah, baru ketika kita berhasil mengetahui latar belakang dari destination kita, lawan bicara kita, misalnya dia terlalu naik, ya kita naik dikit lah supaya ini sama, levelnya sama sehingga jadi satu frekuensi, istilah anak sekarang ya. Jadi signalnya sama. Ketika kita bicara tentang apa, ditanggapinya dengan seperti apa, kita tahu maksud dari komunikasinya itu. Atau secara sederhana misalnya kita bicara dengan anak-anak, ya, bicara dengan anak-anak, nggak walaupun kita sebagai sarjana misalnya, atau kita sebagai dosen, atau Anda sebagai mahasiswa gitu kan, bicara dengan anak kecil, anak SD, ya nggak bisa kita pakai level atau field of experience-nya mahasiswa atau sebagai dosen. Kita harus turunkan tuh
level kita, experience kita, ya, untuk supaya tidak terlalu jomplang dengan bahasa anak-anak misalnya. Nah, sehingga kita ketemu tuh nanti komunikasi seperti apa yang cocok untuk bicara dengan anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi ada field of experience. Nah, ini menarik ya. Menarik bagaimana mempelajari model komunikasi Scrum. Nanti kita bahaslah pada pertemuan berikutnya. Ini beberapa model komunikasi yang tentunya menjadi pegangan kita dalam nanti menganalisis atau kita mempelajari tentang desain komunikasi visual. Karena desain komunikasi visual ini dengan syarat dengan berbagai kode, tanda, kemudian persepsi, sensasi, ya, dan itu harus dipelajari, punya latar belakang kita kan. Kalau kita bisa mau bikin logo misalnya atau kemasan yang bulat gitu kan, kenapa harus bulat? Nah, itu harus ada jawabannya. Atau kenapa harus kotak? Itu harus ada jawaban. Jawaban melalui apa? Ya melalui pengalaman-pengalaman kita ini dengan mempelajari model komunikasinya, proses komunikasinya, kita mempelajari yang namanya semiotikanya, sehingga apa? Sehingga modal ini menjadi sebuah dasar atau landasan kita dalam membuat sebuah desain komunikasi visual untuk target tertentu. Demikian kuliah kedua dari saya. Nantikan kuliah berikutnya yang tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang komunikasi visual nanti. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.